Gender tidak bisa ditentukan oleh perbedaan biologis. Gender hanya bisa ditentukan oleh perbedaan status, peran, dan tanggung jawab daripada laki-laki dan perempuan. Gender merupakan pembedaan sifat, sikap, maupun perilaku antara maskulinitas dan feminitas untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Gender adalah sikap dan sifat yang melekat pada diri manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Menurut para ahli ada banyak, salah satunya yaitu menurut Mukhtar 2002, pengertian gender adalah jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Jadi, gender adalah perbedaan karakter, pola pikir, serta fisik antara laki-laki dan perempuan. Gender merupakan suatu perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari nilai dan tingkah lakunya. Lalu, menurut dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, menjelaskan bahwa sebuah kata gender itu dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin, yaitu antara perempuan dan laki-laki. Serangkaian karakteristik yang terikat yang sangat mencolok dan membedakan antara femininitas yaitu yang cewek dan maskulinitas yaitu cowok. Jadi antara cewek dan cowok itu perbedaannya itu kan sangat kelihatan sekali. Menurut saya, gender adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Suatu pemikiran antara laki-laki dan perempuan itu harus sama, yaitu dengan tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Menurutku gender itu secara umum itu jenis kelamin. Jadi jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Gender bisa didefinisikan sebagai keadaan di mana seorang individu yang lahir secara biologis, baik sebagai perempuan ataupun laki-laki, yang kemudian mendapat pencirian sosial, yaitu bisa berupa feminitas maupun maskulinitas, yang didukung oleh nilai-nilai atau sistem dari simbol masyarakat yang ada. Gender itu karakteristik, sikap, perilaku, peran setiap individu di dalam masyarakat. Dan ada kalanya itu tidak dipengaruhi oleh faktor biologis bawaan lahir. Kesetaraan gender yang aku pahami adalah bahwa setiap individu itu berhak mendapatkan kesempatan untuk melakukan apapun tanpa dilabeli atau dibatasi dengan kalimat seperti kamu tidak boleh ini karena kamu laki-laki, kamu tidak boleh itu karena kamu perempuan, selagi itu tidak memberikan dampak buruk bagi individu tersebut ataupun orang lain secara signifikan. Why not? Kesetaraan gender menurut saya adalah hak atau kesempatan ataupun tanggung jawab yang dimiliki oleh laki-laki ataupun perempuan. Kesetaraan gender itu menyamaratakan hak-hak dari jenis kelamin perempuan, baik perempuan maupun laki-laki itu harus sama. Pengertian dari kesetaraan gender adalah sebuah pemikiran bahwa laki-laki dan perempuan itu harus diperlakukan dengan sama atau setara. Nah, yang saya ketahui tentang kesetaraan gender ini, yang mana adanya kesetaraan gender ini bahwa laki-laki dan perempuan itu berhak mendapatkan perlakuan yang sama, baik dari keluarga, organisasi, ataupun dari sebuah negara tersebut. Kesetaraan gender biasanya mengacu pada hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama antara perempuan ataupun laki-laki. Jadi, tidak ada ketimpangan baik itu pihak perempuan maupun laki-laki. Pengertian kesetaraan gender itu dapat merujuk pada suatu keadaan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang dimana dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka. Peran gender adalah keadilan gender. Jadi laki-laki dan perempuan mempunyai perlakuan yang setara, dan itu merupakan hak bagi laki-laki maupun perempuan untuk melakukan banyak hal. Yaitu menurut saya semua orang
itu harus sama perlakuannya, harus setara, tidak ada didiskriminasi berdasarkan identitas gendernya. Kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Kesetaraan gender atau keadilan gender ini mengacu pada hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama atau perlakuan yang setara dan tidak diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender sendiri merupakan suatu keadilan gender bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak adanya diskriminasi berdasarkan identitas gender mereka. Pengertian kesetaraan gender adalah keadaan suatu antara laki-laki dan perempuan itu memenuhi hak dan kewajiban yang sama. Kesetaraan gender itu adalah setara antara laki-laki dan perempuan itu mempunyai hak yang sama, mempunyai kekuasaan yang sama, mempunyai tanggung jawab yang sama, mempunyai pendidikan yang sama, mempunyai hak untuk mempunyai jabatan, mempunyai hak untuk menjadi kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan itu sama. Kesetaraan gender merupakan kesamaan antara hak dan kewajiban baik laki-laki maupun perempuan, baik dalam pekerjaan maupun dalam struktur organisasi. Apa saya juga pernah mengalami ketidakadilan gender? Ya, Enggak pernah. Tidak. Sepertinya belum. Ya, saya pernah. Tidak pernah. Saya sendiri tidak pernah mengalami ketidakadilan kesetaraan gender. Tentu saja pernah. Jawabannya tidak. Saya pernah mengalaminya. Kalau dari saya sendiri itu belum pernah. Alhamdulillah ya nggak pernah. Contohnya itu gini, baik di ini di lingkungan keluarga ya. Jadi waktu itu tuh aku lagi sibuk-sibuknya ngerjain tugas. Nah, ayah saya itu menyuruh saya untuk melakukan ini. Padahal beliau sendiri itu bisa, tapi ya gitu, pemikiran dia tuh oh ini kerjanya perempuan, jadi beliau menyuruhnya saya gitu. Padahal saya ada kegiatan lain, ada tugas gitu. Contohnya seperti adik perempuan saya yang tidak boleh sama neneknya untuk mengganti tabung gas. Yang harus mengganti adalah saya, laki-laki, atau adiknya yang kecil yang laki-laki juga. Ada seseorang yang mengatakan ke saya, orang tersebut laki-laki mengatakan bahwa saya perempuan itu tidak harus berpendidikan tinggi dan berkarir tinggi, cukup di rumah saja, toh nantinya juga di dapur. Nah, secara tidak langsung laki-laki tersebut juga menghakimi saya bahwasanya hak seorang perempuan dan laki-laki itu tidak boleh sama, dan yang boleh berpendidikan tinggi itu hanya seorang laki-laki dan perempuan hanya boleh di rumah saja. Nah, Contohnya seperti memasak. Saya suka hobi memasak, tapi biasanya memasak itu didiskriminatif bagi perempuan saja. Padahal seharusnya laki-laki pun punya hak untuk memasak. Nah, kesetaraan gender ini penting adanya karena dengan adanya kesetaraan gender tidak ada lagi wanita dinomorduakan dalam hal apapun, seperti itu. Dengan adanya kesetaraan gender, para perempuan bisa melanjutkan cita-citanya dan mengembangkan potensi-potensi yang dia miliki tanpa harus adanya tekanan dari manapun, seperti itu. Bagi saya penting karena pada dasarnya kita lahir atau kita ada diciptakan itu sama dari Allah begitu, dan derajatnya pun sama. Jadi kita sama-sama memiliki hak atau tanggung jawab yang sama. Misalnya contoh, biasanya perempuan identik dibilang hanya dia yang bertanggung jawab atas tugas rumah tangga begitu. Tapi
tapi bagi saya itu tidak. Dalam suatu hubungan atau berumah tangga gitu, maka kewajiban untuk berberes atau memasak itu menjadi tanggung jawab bersama gitu. Sebaliknya, bekerja suami ataupun laki-laki itu tidak bisa atau tidak boleh melarang ketika istrinya ingin bekerja, karena kesetaraan gender itu. Apabila kesetaraan gender tidak diterapkan dari sekarang atau generasi sekarang, maka perempuan-perempuan di Indonesia tidak akan maju. Jadi mereka akan stuck pada ibu rumah tangga saja. Apalagi sekarang negara-negara sudah saatnya bersaing. Masa iya kita akan menyepelekan kesetaraan gender itu begitu? Tentu penting, tapi menurutku konsep kesetaraan gender itu sendiri masih bias dan kadang masih timpang sebelah. Karena menurutku sendiri, esensi dari kesetaraan gender itu adalah bagaimana kita menjadi lebih memanusiakan orang lain, dimana kita tidak suka menjudge, melabeli, ataupun ikut campur dalam ranah-ranah yang termasuk privasi orang lain, sehingga kita bisa lebih menghargai orang, menghargai keunikan orang tersebut, dan menghargai passion masing-masing individu. Tentu saja penting ya teman-teman. Karena apa? Nah, dari kesetaraan gender ini ternyata besar loh dampaknya teman-teman. Apalagi dari perempuan ya, agar tidak terjajah, kemudian tidak disepelekan, kemudian dari negara sendiri pun dapat bermanfaat loh antara laki-laki dan perempuan itu disamaratakan, karena akan menumbuhkan perekonomian suatu negara. Kata peneliti begitu teman-teman. Kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting karena laki-laki dan perempuan itu harus memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Sangat penting, khususnya untuk memajukan negara Indonesia ini, itu perlu peran yang adil antara laki-laki dan perempuan untuk memerintah secara efektif dengan pembagian jabatan yang setara, maksudnya tidak membedakan gender. Kesetaraan gender sangat penting karena kita sebagai manusia hidup, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, serta kesempatan yang sama, baik dalam bidang pekerjaan maupun struktur organisasi. Menurut saya, kesetaraan gender itu penting. Alasannya yaitu setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, itu berhak menerima perlakuan yang setara dan tidak dibanding-bandingkan antara gender perempuan maupun gender laki-laki. Kesetaraan gender yang perlu ditekankan di sini adalah kesempatan yang sama bagi gender laki-laki dan perempuan dalam hal partisipasi ekonomi, kesetaraan akses pendidikan, kesehatan, dan politik. Menurut saya, kesetaraan gender ini adalah hal yang penting karena kesetaraan gender itu dipandang bahwa semua orang itu harus menerima perlakuan yang sama rata dan tidak ada diskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati tersebut. Nah, dalam aspek-aspek berbagai hal, kesetaraan gender ini sangat penting, terutama untuk memberi keadilan bagi semua masyarakat yang tinggal di suatu negara. Penting tidaknya itu tergantung pada fase atau tempatnya. Jadi kalau seumpama kalau udah pada masa zaman saat ini, untuk kesetaraan gender untuk pekerjaan, tanda kutip pekerjaan kan ada macam-macam. Nah, kalau seumpama pekerjaannya itu emang nggak sampai istilahnya pekerjaan pada umumnya, oke lah, istilahnya kita nggak harus. Jadi kesetaraan gender itu seharusnya nggak ada dibeda-bedakan. Akan tapi kalau kesetaraan gender itu dalam hal keluarga, jadi kita sebagai perempuan mau bagaimanapun juga itu ya kita harus patuh kepada suami gitu. Jadi kalau istilahnya kalau dalam pekerjaan oke, nggak masalah ya,
kalau dalam keluarga itu kesetaraan gender seperti suami dan istri itu kurang tepat jika harus disamaratakan antara kesetaraan gendernya. Kesetaraan gender itu menurut saya itu penting ya, karena apalagi di dunia zaman sekarang ini kesetaraan gender itu sangat-sangat penting untuk anak usia dini. Jadi kita sebagai mahasiswa atau anak muda itu harus memberikan wawasan kepada anak usia dini di usia 0 sampai 6 tahun itu tentang kesetaraan gender. Jadi nanti ketika dia udah meranjak ke dewasa, dia paham, oh saya sudah pernah mendengar kalimat seperti ini, dan ini itu menyamaratakan hak-hak perempuan dan laki-laki. Jadi tidak ada perbedaan di antara keduanya itu. Menurut saya sangat penting, karena seperti yang saya katakan tadi, semua memiliki kesempatan, hak, dan tanggung jawabnya masing-masing. Menurut saya penting sekali. Pada hakikatnya laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan gender. Jadi laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Laki-laki boleh menjadi seorang koki, perempuan boleh menjadi seorang pemimpin. Kesetaraan gender ini penting ya, karena kesetaraan gender merupakan sebuah keadilan yang diberikan oleh hak perempuan dan hak laki-laki yang sama, dan tidak adanya diskriminasi di antara kedua gender tersebut, karena pada dasarnya hak dan kewajiban laki-laki itu sama dan sesuai dengan porsinya masing-masing.